Tangis Bupati Pangandaran dan ketegasan Deddy Mulyadi. Stop pesta di atas derita rakyat. Jawa Barat, tangis seorang bupati bukanlah hal yang biasa, namun begitulah yang terjadi saat Bupati Pangandaran Citra Fitriami bertemu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Di hadapan Deddy, ia mengungkapkan kesedihan karena tidak mampu membayar tunjangan pegawai selama 5 bulan terakhir. Bukan karena lalai, melainkan karena kas daerah benar-benar kosong. Momen ini diungkap langsung oleh Deddy Mulyadi melalui akun Instagram pribadinya Deddy Mulyadi 71. Ia menegaskan bahwa masalah keuangan seperti ini tidak hanya menimpa Pangandaran, tapi juga dialami banyak daerah dengan pendapatan asli daerah PAD yang rendah. Ibu Bupati Pangandaran tuh kasihan banget, kalau ketemu saya selalu nangis, ujar Dedi. Beda nasib antar daerah. Dedi menjelaskan bahwa ketimpangan fiskal antar daerah di Jawa Barat sangat nyata. Kota-kota besar yang memiliki banyak hotel dan daya tarik wisata menghasilkan PAD besar. Sementara daerah seperti Pangandaran yang sebagian besar wilayahnya masih tergolong pedesaan harus berjibaku dengan penghasilan daerah yang minim. Namun pengeluaran tetap tinggi karena gaji dan tunjangan pegawai harus tetap dibayarkan. Bahkan sebagian besar APBD di daerah dengan PAD kecil seperti Pangandaran habis hanya untuk belanja pegawai. Akibatnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan nyaris tidak ada. Pendapatan kecil, beban besar, ini realita yang saya lihat langsung, jelas Dedi. Tolak rapat di hotel demi rakyat. Karena itulah Dedi bersikap tegas melarang kegiatan rapat atau pertemuan resmi digelar di hotel atau restoran mewah. Ia menyarankan semua rapat cukup dilakukan di kantor masing-masing. Mau uang yang dikumpulin dari pajak rakyat dipakai buat rapat-rapat di hotel bintang 2, 3. Padahal masih banyak warga yang nggak punya toilet di rumahnya, tegas Dedi. Menurutnya lebih baik uang untuk konsumsi rapat dan sewa hotel dialihkan untuk pembangunan sarana dasar masyarakat. Kita ini banyak masalah kecil yang belum selesai, sanitasi, pendidikan, kesehatan, jalan rusak, tapi malah buang-buang uang ke tempat mewah. Itu tidak adil katanya. Lebih jauh ia menyinggung bahwa pesta anggaran di hotel-hotel juga membuka celah bagi kecurangan, terutama dalam pelaporan SPJ, Surat Pertanggungjawaban Kegiatan. Dalam pengalamannya, Dedi menyebut banyak ASN yang merekayasa laporan dengan angka yang tidak sesuai realita. Saya tahulah, dibilang sewa kamar 5 yang dipakai cuma 3, konsumsi 10 orang yang hadir 7, SPJ-nya beda. Ini sudah bukan rahasia, katanya belak-belakan. Sindiran untuk ASN dan pejabat tak peka. Sikap Dedi ini bukan tanpa alasan. Ia melihat adanya kebiasaan buruk dari banyak ASN yang terlalu menikmati fasilitas dan acara seremonial, sementara rakyat yang mereka layani justru hidup serba kekurangan. Kalau sudah menyangkut kenyamanan, rapat harus di hotel, makan harus mewah, tapi coba lihat rakyatmu. Mereka masih numpang MCK di sungai, sindirnya. Bukan hanya ASN, Dedi juga menyentil kepala daerah lain yang masih senang menggelar rapat di kota besar. Ia menyarankan jika ingin menggerakkan perekonomian, belanjakanlah uang rakyat di daerah masing-masing, bukan di tempat lain. Jangan buang uang daerah ke kota lain. Buanglah uang itu di tempat uang itu dikumpulkan, karena rakyatnya berkeringat membayar pajak di situ, ujar Dedi tajam. Efisiensi demi keadilan sosial. Dedi mengaku bahwa langkah ini mungkin tidak populer, bahkan mungkin dianggap terlalu keras. Namun bagi dia efisiensi anggaran adalah bentuk keadilan sosial dan kepedulian terhadap rakyat kecil. Ia mengajak seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat, terutama yang daerahnya masih miskin secara fiskal, untuk tidak gengsi menggelar kegiatan sederhana. Saya mohon maaf menjadi gubernur yang kekeh pada sikap-sikap saya, tapi ini semua demi kebaikan masyarakat. Jangan kita berpesta di atas derita rakyat sendiri, ujarnya. Ia mencontohkan Provinsi Jawa Barat sendiri punya utang tunggakan BPJS sebesar 360 miliar. Sementara itu banyak Pemda yang masih ingin menyelenggarakan rapat di tempat mewah. Masa kita
masih mau hamburkan anggaran, kita belum menyelesaikan persoalan dasar, katanya. Mendorong kemandirian daerah. Dedi juga menyentil cara beberapa daerah menghasilkan PAD yang tidak berkelanjutan, yang beri contoh daerah yang mendapatkan pendapatan dari galian pasir atau penebangan hutan. Pendapatannya kecil, tapi dampak lingkungannya besar. Jalan rusak, banjir, dan degradasi lingkungan. Sebaliknya, kota-kota besar bisa mendapatkan uang dari turisme tanpa harus merusak alam. Pendapatannya tinggi, jalannya tetap bagus, lingkungannya terjaga. Ini ketimpangan yang tidak boleh dibiarkan, jelasnya. Oleh karena itu, Dedi ingin mendorong daerah untuk mandiri namun juga adil dalam memanfaatkan anggaran. Dia ingin uang rakyat digunakan kembali untuk rakyat, bukan demi kenyamanan segelintir pejabat. Pemimpin harus turun, bukan terbang. Kisah tangis Bupati Pangandaran dan respon keras Deddy Mulyadi adalah tamparan keras bagi sistem birokrasi yang terlalu lama terjebak dalam budaya seremonial. Bagi Deddy, menjadi pemimpin bukan soal tampil mewah, tapi soal mampu hadir dan menyelesaikan masalah masyarakat yang paling dasar. Efisiensi bukan berarti pelit, melainkan bentuk tanggung jawab, sebab saat uang pajak rakyat dihabiskan bukan untuk mereka, maka keadilan sedang diabaikan. Deddy Mulyadi dengan segala kontroversinya sedang mencoba membalikan arah agar pemerintah lebih waras, adil, dan berpihak kepada rakyat kecil.